mengadili perkara agar berkenan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam pokok perkara. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Banjarbaru, tanggal 11 Juli 2023. Perihal kesimpulan penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, yaitu Majelis Hakim Perkara nomor 63/PDT-G/2022/PN Banjarbaru di Banjarbaru. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Andri Arianto SHMH. 2. Haji Bahrudin SHMH. 3. Haji Rahmi Ruswati SHMH. 4. Dr. Andus Ismail SHMH. 5. Mila Karmila SH. 6. Muhammad Rabihi SH. 7. Ervan Abdillah SHMH. Advokat dan pengacara konsultan hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada pengacara Kalimantan Melopem di Jalan Taruna Praja Raya nomor 7 RT 19 RW 1, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Agustus 2022. Surat kuasa terlampir. Dalam hal ini kami bertindak untuk dan atas nama: 1. Anissah Murti. 2. Maulidin. 3. Inayah. 4. Firmansyah. 5. Muhammad Suryadi. 6. Nurdina Kurniawati. 7. Nurul Maulida Oktavia. Untuk selanjutnya, nama-nama tersebut di atas disebut sebagai penggugat dengan melawan: 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 4. Presiden Negara Republik Indonesia. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk dan atas nama penggugat dan perkara perdata nomor 63 PDT-G/2022/PN Banjarbaru di Pengadilan Negeri Banjarbaru, perkenankanlah dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut. A. Dalam jawab berjawab, bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam jawab berjawab penggugat tetap pada gugatannya. B. Bukti surat beserta tanggapan dari penggugat sampai dengan halaman 3 sampai halaman 10 dianggap dibacakan. Juga C. Keterangan saksi-saksi dan tanggapan penggugat dari halaman 11 sampai halaman 18 dianggap dibacakan. Dengan demikian, dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat tergugat 1 dan penggugat yang disampaikan pada penggugat disimpulkan bahwa: 1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat baik dalam gugatan maupun selama proses persidangan, semua dalil-dalil yang dikemukakan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim telah sah dan meyakinkan terbukti tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. 2. Bahwa berdasarkan bukti surat atas kepemilikan hak tanah surat keterangan lurah nomor 2 25 KP /8 Romawi /1988 yang dimiliki oleh penggugat disertai hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Yang Mulia Majelis Hakim bersama Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Banjarbaru, tergugat, turut tergugat 1, saksi-saksi dan pihak kantor pertanahan Kota Banjarbaru yang melakukan pengukuran dengan hasil pengukuran untuk mengetahui luas dalam rangka hasil pemeriksaan setempat dengan nomor perkara 63/G/2022/PN-BJB dengan menunjukkan batas-batas bidang tanah oleh pemohon kuasa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dengan surat tugas
nomor 503/ST Mendatar 17.11 4 Romawi /2023 didapat hasil bidang tanah tersebut masuk kawasan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tepat di Kebun Raya Banua dan tidak ada garis merah atau dengan kata lain tanah milik penggugat tidak tumpang tindih. 3. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat kuasa hukum tergugat menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengakui memang benar tanah penggugat berada di dalam kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kebun Raya Banua. 4. Berdasarkan keterangan saksi dari penggugat Rasidi dan Wahyudi menerangkan bahwa tanah milik penggugat memang berada dalam kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kebun Raya Banua, tidak tumpang tindih, tidak bermasalah dan belum diganti rugi oleh tergugat. Tergugat Rijal Septian dan Santoso Potra menerangkan bahwa tanah milik penggugat benar dalam kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kebun Raya Banua, tidak ada di daftar pembayaran dan belum dibayarkan. Turut tergugat 1, Haji Sorepno Somas SHMH menerangkan bahwa tanah milik penggugat memang termasuk dalam kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan penetapan kawasan perkantoran SK Gubernur nomor 037 tahun 2006, keputusan tentang penetapan rencana kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru seluas lebih kurang 500 hektar yang sudah diganti rugi seluas 476 hektar dan 24 hektar lagi belum dibayarkan untuk tanah milik penggugat memang tidak termasuk ke dalam list daftar dan dibayarkan pada saat itu. Bahwa berdasarkan surat bukti P12 penggugat dan keterangan saksi saudara Rasidi menyampaikan harga pasaran tanah di kawasan Kebun Raya Banua sudah berkisar dengan harga 2 juta per meter kubik, sehingga sudah wajar gugatan penggugat mengajukan ganti rugi dengan harga Rp1.500.000 per meter kubiknya. 6. Berdasarkan bukti surat T6 tergugat, tanah milik Bapak Remer sudah dibayarkan. Mengapa tanah milik penggugat belum diganti rugi? Yang jelas bahwa tanah milik Kursani berbatasan langsung dengan milik Bapak Remer yang seharusnya tanah milik penggugat juga dianggarkan oleh dan dibayarkan, yang tanah tersebut tidak ada tumpang tindih. 7. Berdasarkan bukti surat P5 penggugat pada pertemuan 10 Maret 2021 di gedung DPRD lantai 4 ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan khusus untuk tanah milik Kursani pengidentifikasian dengan jangka waktu paling lambat dalam waktu 3 bulan, namun hingga sekarang tidak dilaksanakan, tidak dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan bukti surat penggugat P10 bahwa tergugat dari tahun 2006 hingga sekarang telah menguasai tanpa hak, memakai dan memanfaatkan lahan atau milik penggugat. Sudah sewajarnya mengapa penggugat menginginkan agar ganti rugi tanah milik penggugat dibayarkan. 9. Berdasarkan bukti surat turut tergugat 1 dan turut tergugat 1 sampai dengan turut tergugat 7 membuktikan dan membenarkan gugatan 10 bahwa gugatan penggugat sudah benar, sah dan meyakinkan menurut hukum, tidak kurang pihak, palladium tetes konsortium, tidak kabur, abertur label, tidak salah pihak, error and persona, sehingga sudah wajar gugatan penggugat untuk dikabulkan. Analisis yuridis dari fakta-fakta, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, tergugat dan penggugat, analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHP Perdata yang disangkakan oleh penggugat kepada tergugat jika seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, orange
dalam pasal 1365 KUHP Perdata berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut. 1. Adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar melawan hukum sehingga merugikan orang lain. Dari keseluruhan alat bukti, surat dan keterangan saksi-saksi bahwa unsur ini telah terbukti terpenuhi sehingga tergugat telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa berdasarkan surat keterangan lurah nomor .225 KP _mendatar _ 8 Nurmami _ 1988 yang dimiliki oleh penggugat. Tergugat sudah dengan sengaja membangun, memakai, memanfaatkan, mengkomersilkan dan menguasai tanpa hak atau izin oleh pemilik tanah penggugat yang berada di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kebun Raya Banua. Maka perbuatan tergugat tersebut telah melawan hukum. Maka sudah sepantasnya tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada penggugat dan gugatan penggugat diterima. 2. Adanya kesalahan. Kesalahan ada dua, bisa karena kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan adalah secara sadar telah melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian untuk dirinya atau orang lain, sedangkan kealpaan adalah perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang semestinya harus dilakukan dengan hati-hati atau teliti agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan keseluruhan alat bukti, surat keterangan saksi-saksi bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi sehingga tergugat telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan sengaja sejak tahun 2006 tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan tanah penggugat. Surat keterangan lurah nomor 25 KP _ 8 Nurmawi _ 1988 yang dimiliki oleh penggugat yang terletak dahulu di wilayah Sungai Kancah RT 1 _ 1 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka dengan luas tanah 10.300 meter yang sekarang berada di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Kebun Raya Banua. Maka sudah sepantasnya tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada penggugat dan gugatan penggugat diterima. 3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara kerugian dan perbuatan. Bisa diartikan bahwa sesuatu yang telah terjadi berakibat atau terkait dengan yang lainnya yang dapat merugikan karena keterkaitan itu. Dari keseluruhan alat bukti, surat keterangan saksi-saksi bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi sehingga tergugat telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan tergugat yang dengan sengaja membangun, memakai, memanfaatkan, mengkomersilkan dan menguasai tanpa hak atau izin pemilik tanah penggugat yang dilakukan oleh tergugat. Maka sudah sewajarnya penggugat mendapatkan ganti rugi atas perbuatan tergugat. 4. Adanya kerugian. Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian ada dua, yaitu material dan immaterial. Adalah kerugian yang secara nyata dirasakan oleh korban, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak secara langsung dirasakan, bisa jadi akan muncul di kemudian hari. Dari keseluruhan alat bukti, surat dan keterangan saksi-saksi bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi sehingga tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Saya lanjutkan bahwa kerugian penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum PMH yang dilakukan oleh tergugat adalah sebagai berikut. Kerugian material, bahwa secara material penggugat sangat dirugikan karena penggugat secara fisik tidak dapat menggunakan atau menempati tanah yang dimiliki karena sudah dibangun bangunan oleh tergugat dari tahun 2006 hingga sekarang. Apabila kita hitung kerugian penggugat secara material, penggugat
adalah sebagai berikut. Dengan perhitungan luas tanah penggugat yang totalnya 10.030 meter persegi sesuai dengan pasaran harga di tanah di wilayah perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Harga tanah per meter persegi Rp1.500.000 dikali 10.030 meter persegi sehingga total kerugian penggugat Rp15.045.000.000. Kemudian kerugian lainnya atau kerugian imaterial, bahwa kerugian yang mana secara imaterial tidak terkira kerugian imaterial sulit dihitung, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan gugatan ini, kerugian material diderita seperti pohon yang tanaman tumbuh di atasnya milik penggugat tersita waktu penggugat dari tahun 2006 hingga sekarang, bukan waktu yang singkat. Pikiran, tenaga, dan beraktivitas bekerja serta mengeluarkan biaya ongkos untuk berperkara di pengadilan oleh penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar 10 miliar rupiah, maka penggugat sudah sewajarnya meminta ganti rugi kepada tergugat untuk membayar segala biaya kerugian yang dialami oleh penggugat seluruhnya, baik material dan imaterial dalam gugatan penggugat diterima. Kesimpulan, berdasarkan dalil-dalil, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat menyatakan semua unsur ini telah terbukti sebagaimana di dalam gugatan, replik dan pembuktikan bahwa tanah dan lahan penggugat tidak tumpang tindih dan diakui oleh tergugat bahwa tanah penggugat terletak di Kebun Raya Banua, kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan memang belum dibayarkan atau diganti rugi dari tahun 2006 hingga sekarang. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud di atas dan yang terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. 1. Tanah penggugat mempunyai alas hak tanah kepemilikan yang jelas secara hukum dengan surat keterangan lurah nomor 25 garing AKP garing 8 Romawi garing 1988 dan tidak ada tumpang tindih. 2. Tanah penggugat terbukti diakui oleh tergugat terletak di Kebun Raya Banua dalam kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum yang tidak ditindaklanjuti untuk diverifikasi dan belum dibayarkan atau ganti rugi kepada penggugat. 3. Gugatan penggugat sudah berdasar, benar, sah dan meyakinkan menurut hukum. Tidak kurang pihak, tidak kabur, tidak salah pihak, sehingga sudah wajar gugatan penggugat untuk dikabulkan. Bahwa dengan demikian selama persidangan diketahui apa yang penggugat dalilkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kiranya majelis hakim yang memeriksa dan menangani dan mengadili perkara agar berkenan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam pokok perkara. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum onreh matideh terhadap penggugat. 3. Memerintahkan kepada tergugat agar segera membayar ganti rugi pembebasan lahan milik penggugat atau apabila tidak mengganti rugi tanah tersebut agar segera mengembalikan tanah atas nama Kursanif dengan luas 10.000 meter persegi yang telah digunakan sejak tahun 2006 oleh tergugat kepada penggugat sebagai ahli waris sejak atau sebelum gugatan diajukan walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan terimakan kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya kerugian yang dialami oleh penggugat seluruhnya, baik material dan imaterial. Kerugian material sebesar 15.045.000.000 rupiah, kerugian imaterial 10 miliar rupiah. 5. Memerintahkan kepada tergugat apabila tidak bisa mengganti rugi, maka tanah atau lahan milik penggugat tersebut segera dikembalikan kepada penggugat. 6. Menghukum tergugat telah membangun, menggunakan, memanfaatkan dan mengkomersilkan tanah
atau lahan tersebut sejak 2006 hingga gugatan diajukan, maka tergugat berkewajiban membayar ganti rugi sebesar uang sewa tanah dan dari tahun 2006 hingga 2022 dengan rincian perhitungan sebagai berikut, yaitu sebesar 120 juta rupiah dengan total 1.920 juta rupiah. 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan persek, banding atau kasasi, atau apabila majelis hakim berpendapat lain. Penggugat mohon dalam putusan untuk yang seadil-adilnya. Etque Patbono. Hormat kami kuasa hukum penggugat Andri Arianto SHMH, Haji Bahrudin SHMH, Hajah Rahma Raswati SHMH, Dr. Andes Asmail SHMH, Mila Karmila SH, Muhammad Rafi'i SH, Irfan Abdillah SHMH. Demikian dari kesimpulan kami sampaikan. Terima kasih.